Shalom sahabat IHK yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memasuki renungan siang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab sampai hari ini pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sekeluarga sungguh amat sangat luar biasa. Di tengah-tengah pekerjaan kami tetap mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetap mau terkoneksi dengan Tuhan, supaya kehidupan kami, iman kami, pengharapan dan kasih kami tetap terpelihara di dalam Tuhan. Urapi dan berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, hari ini adalah hari Senin. Saya menyampaikan selamat memasuki hari yang baru bersama Tuhan. Dan mari kita bersama-sama masuk dalam renungan siang IHK dengan judul Maukah Keluargamu Bahagia? Kita membaca di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama. Alkitab berkata, "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya setiap orang yang sudah berumah tangga pasti memiliki harapan bahwa rumah tangganya yang dibangun itu akan menjadi rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dan sejahtera, juga menjadi keluarga yang langgeng. Nah, untuk mewujudkan hal itu, hal yang utama yang harus diperhatikan sesuai dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi adalah kita harus takut akan Tuhan. Nah, dan ternyata takut akan Tuhan ini adalah merupakan satu fondasi di dalam keluarga. Takut akan Tuhan berarti hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jika kita sudah membangun fondasi keluarga dengan hati yang baik, fondasi yang kuat, takut akan Tuhan, maka berkat akan dicurahkan dalam kehidupan keluarga kita yang takut akan Tuhan. Saya ingat di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Alkitab menasihati kita tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, inilah takut akan Tuhan. Adalah hal yang sia-sia jika kita membangun rumah tangga lalu kita tidak melibatkan Tuhan dan tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mazmur 127 ayat yang kedua juga menasihati, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Nah, saudara-saudara, jadi takut akan Tuhan itu adalah kunci. Karena kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka keluarga yang kita miliki, keluarga yang sudah kita bangun dengan susah payah, tidak mengalami apa-apa, bahkan dikatakan mengalami sebuah kesia-siaan. Ada banyak keluarga-keluarga yang terlalu sibuk mengejar materi duniawi, lalu mengesampingkan perkara-perkara rohani, lupa membangun misbah doa, lupa beribadah, tidak mau lagi ibadah ke gereja, hanya mengikuti ibadah online saja dengan berbagai macam alasan. Kalau hari Minggu sudah merancangkan pergi keluar kota dengan alasan bahwa 2 tahun tidak bisa kemana-mana dengan keluarga. Ini adalah waktu dengan keluarga katanya. Ini adalah family time katanya. Saudara, padahal itu juga baik. Saya tidak berkata bahwa itu tidak baik. Tetapi mari kita takut akan Tuhan dengan mengutamakan Tuhan. Kenapa kalau kita mengutamakan Tuhan? Maka Alkitab juga berkata kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan kita. Nah, kalau pada hari Minggu lalu saudara tidak ke gereja, lalu saudara berkata, "Oh, online saja. Saya bisa ibadah dari mana-mana dan sambil menyetir." Saya mau berkata bahwa itu baik pada waktu kondisi pandemi, karena memang itu anjuran pemerintah. Dan Alkitab juga berkata tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Kita harus taat dan takut, tunduk maksud saya, kepada pemerintah yang ada. Nah,
Kalau hari ini pemerintah sudah mengizinkan untuk beribadah bersama-sama di gereja dengan prosedur kesehatan yang tentunya ya harus kita jaga dan harus kita perketat, maka jangan takut. Ya, kalau saudara takut ya ataupun alasan yang dibuat-buat, maka itu akan menjadi sesuatu yang melemahkan iman saudara bersama dengan keluargamu. Nah, keluarga yang dibangun dengan tidak takut akan Tuhan dan berbagai macam dalih, maka keluarga itu suatu hari akan tidak mengalami kebahagiaan. Ketika ada percekcokan, ada sebuah persoalan, maka bukan firman Tuhan lagi yang menjadi kaca benggala, yang menjadi penuntun di dalam kehidupan keluarga. Tidak jarang orang hancur, tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, tapi justru minta petunjuk-petunjuk di luar Tuhan. Ini yang dipakai oleh kuasa kegelapan, supaya keluarga tidak takut akan Tuhan, ya dijauhkan dari Tuhan pelan, tetapi pasti akan jauh. Tetapi kalau kita berkomitmen, semua anggota keluarga, terlebih kepala keluarga, komitmen untuk beribadah, takut akan Tuhan, maka yang mungkin hari ini keluargamu belum mengalami kebahagiaan, yang biasa-biasa saja, satu hari kelak saudara akan melihat bahwa keluargamu menjadi keluarga yang bahagia, bukan oleh karena banyaknya uangmu, bukan oleh karena hebatnya engkau, tetapi karena ada Tuhan di dalam keluargamu yang menuntun keluargamu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang mengalami harmonis, bahagia dan sejahtera. Juga semua keturunan-keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ditandai dengan ada puji-pujian dan penyembahan di dalam keluarga saudara. Ada firman yang diberitakan, lalu pada jam-jam ibadah di gereja, saudara juga membawa semua anggota keluargamu pergi untuk beribadah, menyembah Tuhan yang hidup dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Itulah kunci kalau keluarga kita mau diberkati oleh Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar bagaimana supaya keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi ada Tuhan, ada penundukan diri, dan keluarga kami juga takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Selamat beristirahat, selamat menikmati berkat Tuhan, dan juga selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK.